Saya untuk anak-anak itu harus ada restu, harus ada izin dari orang tuanya. Harus itu. Jadi orang tuanya juga harus mendukung, anaknya juga mau itu. Jadi orang tuanya selalu dilibatkan. Paguyuban grup lain juga kadang latihan di sini, grup kita juga kadang ikut main ke sana. Jadi dari paguyuban lain, grup lain, jadi udah kayaknya kayak merasa keluarga wis lah itu. Jadi itu nggak ada batas-batasnya gitu. Oh mas, aku juga posisi nang Jakarta gitu. Oke, sampai nanti ya sini ke Bumen. Oh yes, monggo lah, kita gabung lah atau kita tukar WA dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sumbo Gunur Aji. Kali ini di konten guyonan, guyub karo seniman. Jadi pada kesempatan kali ini saya main ke desa Kebagoran ya Pak. Kebagoran, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Jadi yang di samping saya ini sudah tidak asing lagi, merupakan seorang pengurus dari Paguyuban Pecinta Kuda Lempuing Kebumen (PPKLK) dan juga salah satu pengurus yang menaungi Paguyuban Giri Rupito Laras nih Pak ya. Bukan ya anggota lah. Anggota, anggota dari Paguyuban Giri Rupito Laras di Desa Kebagoran, Kabupaten Kebumen. Jadi yang di samping saya itu namanya Abah Seno. Ya, nama saya Abah Seno dari Kebumen, Kebagoran ya. Salah satu anggota dari KRL. Dari KRL. Nah, mungkin para penonton sudah tidak asing lagi ya. Mungkin para pecinta seni kuda lumping Kebumen sudah tidak asing lagi dengan beliau ini. Mungkin disapa dulu Pak dari penonton mungkin. Halo, saya Abah Seno dari Kebagoran lah ya, dari Rupito Laras. Ya gimana sih, selamat datang lah untuk Mas Mogo Haji lah di rumah saya gini yang keadaan seperti inilah ya Mas. Ya sebelumnya terima kasih matur nuwun sangat sudah mau sudah mau menerima saya di sini dengan sangat baik. Mau diajak ngobrol-ngobrol lah perihal pengalaman jenengan di dunia kesenian ini ya Bang ya. Nah untuk saat ini kabarnya bagaimana Pak? Ini di kampung saja dalam acara apa ini, rangka apa? Ya alhamdulillah ya, pulang ya mungkin dalam acara ya liburan lah. Liburan mungkin ya, liburan akhir tahun baru ya. Lah ya, karena kemarin kan posisi lebaran nggak bisa pulang kampung ya, kebetulan ini liburannya rada panjang ya, kami kesempatan untuk pulang kampung ya. Terus untuk jenengan kan salah satu anggota dari KRL ya, Giri Rupito Laras. Nah untuk mungkin dari sejarah berdirinya kapan, terus awal mulanya bagaimana sih kok bisa berdiri Paguyuban Giri Rupito Laras ini? Ya awal berdirinya KRL sebenarnya ya cuman iseng lah tadinya, cuma iseng. Sebenarnya tadinya ini bukan grup epic sebenarnya. Awalnya itu karawitan lah ya. Awalnya tuh Paguyuban karawitan. Yang akhirnya makin lama makin hari akhirnya terciptalah terus-teruslah ide itu membuat epic. Untuk KRL sendiri kalau nggak salah sekitar 2016-17 lah. 2016-17 berdiri. Berarti awalnya grup karawitan. Mungkin karena gendingnya wis apik gitu ya. Terus pengen mendirikan
dari tari-tariannya mungkin ya, terus jadi grup Apex seperti itu. Iya, betul. Nah, untuk anggota sendiri sampai saat ini sudah berapa orang, Pak? Untuk GRL sendiri ya, dari pengrawit sampai penari sampai tim mendoyang itu kalau nggak salah sekitar 30-an lah, Mas. 30 anggota ya. Nah. 30, bahkan lebih kayaknya sih. Ya 30-an lah ya, kurang lebih. Terus untuk sebelumnya nek di Kebagoran ini kan ada berapa paguyuban ini nek khusus Epic? Untuk di Kebagoran sekarang ini kayaknya ada 4, Mas. Ada 4 ya. Ada 4 paguyuban Epic khususnya di desa Kebagoran. Terus nek dari gaya Bah atau tampilan GRL itu membawakan apa sih, seperti apa sih tariannya mungkin? Ya untuk GRL kayaknya sih masih membawa sigrak Kebumenan lah ya. Sigrak Kebumenan gitu yang dengan gagahnya lah ya, biasanya. Ya gitu. Itu nek dari apa namanya? Koreografer atau pelatih penari ini siapa Pak? Ada dari sini atau dari luar? Oh iya, untuk penarinya ada dari sini. Pelatihnya itu? Iya, pelatihnya dari pelatih tari, pelatih karawitannya ada dari GRL semua. Berarti untuk apa ya istilahnya, kondisi lingkungan di sini di Kebagoran ini berarti banyak seniman atau yang mempunyai bakat seni seperti itu ya Pak ya? Ya untuk bakat seni ya mungkin ya ada lah, tapi ya tidak terlalu menonjol banget lah ya, karena sebagian masih bocah lah gitu, masih anak-anak. Tapi ya yang memang ada bakat ya ada sih memang sih. Dari GRL sendiri dengan paguyuban lain di Kebagoran yang menjadi pembedanya apa Pak? Di GRL sendiri? Ya kalau di GRL sama yang lain kayaknya nggak begitu beda jauh lah ya, kayak Mas, kayaknya untuk daerah Kebumen ke sini kayaknya, untuk khususnya daerah Jawangan ke sini kayaknya ya hampir sama lah kayak gitu. Sigrak ya rata-rata ya, sigrak sama Kebumenan. lah, iya kayaknya nggak ada perbedaan kayaknya sih. Nggak terlalu menonjol lah perbedaannya, hampir sama lah kayaknya sih. Berarti kan jenengan lebih dominan di Jakarta ya, di Jabodetabek. Nah ini jenengan dalam apa ya, menjaga komunikasi dengan anggota di sini yang di kampung itu bagaimana sih? Ya kebetulan saya sendiri kan kayak anak saya sendiri kan tergabung di GRL. Kebetulan gubuk saya ini juga termasuknya markasnya GRL. Jadi saya untuk komunikasi kayaknya tidak begitu sulit karena memang anak saya juga tergabung di GRL. Lalu bocah-bocah GRL juga memang sering nongkrongnya di rumah saya, jadi nggak begitu susah untuk komunikasi gitu, gampang lah. Gitu. Berarti untuk rumahnya jenengan yang di sini untuk markas? Ya, bocah-bocah lah, untuk markas bocah-bocah Epic. Latihan gitu. seperti Ya sebagian untuk latihan, yang nggak pakai gamelan biasanya di rumah saya. Gitu. Itu nek bisa nek untuk latihan apakah rutin terus apa ya? Sing paling ditekankan kepada para anggota jenengan itu apa sih? Ya semangat lah, semangat, tetap semangat, ngurui kebudayaan gitu ya, memperkenalkan budayaan kita lah kayak gitu. Nah, untuk latihan berapa kali biasanya Pak? Seminggu sekali atau? Untuk latihan biasanya seminggu sekali, kecuali kalau lagi nggarap ini apa tarian di sekolah itu biasanya seminggu sampai 2 kali 3 kali biasanya. Ya. Cuma sekarang kan lagi musim seperti ini. Kalau nggak musim seperti ini sih anak saya selalu nggarap tarian terus sih ya. Untuk SMP jagoan biasanya yang nggarap anak saya. Oh, ekstra, kegiatan ekstra. Ya, buat ekstra. Atau kemarin SMA dari Kebumen juga ada kan yang latihan di sini dari Marib. Oh, Marib. Batik juga ya kemarin sempat ada. Berarti secara tidak langsung grup jenengan sudah apa ya ibaratnya menjadi daya tarik di kalangan pelajar berarti ya. Mungkin gitu ya mungkin karena banyak yang apa sebenarnya yang ikut ingin belajar, mungkin ikut mengenal paguyuban jenengan gitu ya. Iya ya, pokoknya kalau untuk SMP Jagoan kayaknya biasa pasti anak saya biasa dilibatkan di sini, GRL selalu dilibatkan gitu, maksudnya untuk belajari anak-anak sekolah itu khususnya di SMP Jagoan gitu, yang udah kemarin. Terus nek kemarin saya sempat menonton itu kan dari anggota jenengan apa ya, kebanyakan masih anak-anak ya, masih remaja lah. Itu dari paguyuban sendiri dalam apa ya, menjaring para anggotanya bagaimana sih? Kan ini kan banyak anak-anak itu seperti apa? Sebenarnya untuk anak-anak itu ya memang kami di sini menekankan namanya
efek zaman sekarang kan kayaknya kalau yang masih muda kayaknya punya daya tarik tersendiri lah ya. Untuk para penonton. Nah, untuk penonton sekarang kan tahu sendiri, kadang kan penonton Epic sekarang nggak kayak zaman dulu lah. Penonton sekarang justru masih muda-muda. Jadi kami memang dari GRL itu menekankan kalau bisa sih pemainnya yang masih muda-muda kan mungkin daya tariknya lebih inilah. Lebih besar. Iya. Dan misalnya kan untuk dari anggota sendiri kan masih ada yang anak-anak ya. Jadi kan dalam apa ya, menarik atau memberikan pengertian mungkin kepada orang tuanya atau saudaranya itu bagaimana sih? Ya, satu untuk anak-anak memang kayak anak saya itu biasanya kalau untuk anak-anak itu harus ada restu, harus ada izin dari orang tuanya. Harus itu. Jadi orang tuanya juga harus mendukung, anaknya juga mau gitu. Jadi orang tuanya selalu dilibatkan dalam hal komunikasi masalah ke depannya gitu. Orang tua selalu dilibatkan. Jadi kita nggak bisa kayak anak saya nggak mau ngambil cuma anaknya doang tapi orang tuanya nggak boleh, itu nggak mau. Jadi ibaratnya misalnya pas anaknya dilatih, orang tuanya tahu kalau anaknya sedang di sini. Iya. Jadi kalau misalnya pulang malam, misalnya sampai pagi itu orang tuanya udah tahu. Jadi kemana anak ini kemana. Iya kayak gitu tuh. Ya terus dari anggota GRL sendiri itu memang mayoritas orang Kebaguran asli atau ada yang dari luar seperti itu? Yang dari Kebaguran juga banyak, yang dari luar Kebaguran juga ada. Tapi yang walaupun dari luar Kebaguran yang memang udah tahu banget lah, udah seluk-beluk, udah sering main kasarannya lah. Seperti keluarga lah, seperti keluarga, kayak sedulur gitu. Walaupun beda desa tapi kayak keluarga paguyuban. Terus kan apa sebenarnya? Dari paguyuban GRL sendiri yang masih perlu ditingkatkan atau yang perlu dievaluasi lagi itu apa sih? Ya mungkin ya dari GRL yang perlu tingkatkan ya mungkin ya itu tadi lah, semangat dari anak-anak ya, tetap semangat lah, tetap dengan pendiriannya gitulah ya. Terus apa namanya? Suka dukanya jenengan dalam apa ya, keikut sertakan di GRL itu apa saja Pak? Suka dukanya? Ya sukanya senang ya bisa kumpul kaca batir sedulur, bisa kumpul ya. Senang balal. Dukanya ya seperti keadaan seperti inilah keadaan lagi corona, jadi kayaknya orang kegiatan kayak mati suri gitu. Iya, ada kegiatan. Senangnya ya gue mikir lah bisa kumpul sedulur, kaca batir, bisa lebih akrab mending lah aja. Terus GRL sendiri ada hubungan dengan paguyuban lain atau tidak Pak? Ini Pak, mungkin secara latihan atau bergurunya mungkin. Ya justru kadang GRL kalau untuk kaitan orang lain itu ya nggak ada lah, paling ya saling mendukung, saling mensupport dari paguyuban lain, karena paguyuban grup lain juga kadang latihan di sini, grup kita juga kadang ikut main ke sana. Jadi dari paguyuban lain, grup lain, jadi udah kayaknya kayak merasa keluarga wis lah itu, dari itu nggak ada batas-batasnya gitu. Biasanya dengan grup apa ini Pak? Ya biasanya daerah dulu lah ya, kayak Pengaringan, Watu Lawang, sampai Bandarsari, Lemarata, karena kan hampir satu gayanya kan hampir sama lah ya. Jadi secara tarian ya secara tarian kan hampir sama lah. Jadi anak-anak penari yang dari tengah-tengah desa itu hampir kenal semua ya, biasa. Angger nggon pemain yang karena dolan mengeneng, angger nggon karena main yang nggon kupu pada biasa pada nonton bareng. Saling membantu dan mengisi ya. Misalkan di sini kurang pemain, mengambil sana dan sebaliknya juga seperti itu ya. Nah, kan jenengan selain menjadi anggota dari GRL juga menjabat atau istilahnya apa Pak? Salah satu yang mendirikan dari salah satu paguyuban namanya PPKLK di wilayah Jakarta ya. Nah itu jenengannya untuk berdirinya itu sejak kapan sih? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu atau yang mungkin anggota baru tapi belum tahu sejarahnya itu kapan? Ya PPKLK berdiri tanggal 23 Januari ya. 23 Januari 2018. 2018 berarti sudah mau jalan 3 tahun ya? 3 tahun. Mau jalan 3 tahun nanti Januari lah, sekitar Januari kalau nggak salah.
Januari sekitar 3 tahun. Nah, untuk yang melatar belakangi dibentuknya PPKLK itu apa sih Pak? Ya sebenarnya bentuk PPKLK untuk Jakarta saya tadinya cuman awalnya iseng lah ya, iseng pengen ngumpulin kaca batik sing asli Kebumen lah ya, sing asli Kebumen. Yang suka kesenian. Nah, iya itu yang khususnya Kebumen yang suka kesenian. Tadinya awalnya seperti itu aja tadi. Ya awalnya cuman iseng. Akhirnya ya alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya situasinya akhirnya ya seperti inilah PPKLK. Sudah 3 tahun ya? Sudah 3 tahun alhamdulillah. Nah, untuk sampai saat ini sudah berapa banyak Mbak anggotanya, terus pengurusnya itu siapa saja, mungkin bisa disebutkan nanti? Ya untuk anggota ya karena mencakupi Kebumen ya, mencakupi wilayah Kebumen ya sekitar udah lumayan lah. Ya lumayan banyak lah. Ya. Berapa, kisaran berapa? Ya sekitar 1.000 atau kurang lah. Seribuan orang? Iyalah. Oh iya. Untuk anggotanya lah. Cuman kan anggota itu tidak tetap itu anggota itu karena tidak terikat? Ya tidak terikat karena memang keluar masuk lah kasarnya, keluar masuk kayak gitu kan. Yang udah lama di kampung jadi udah nggak begitu aktif lagi. Jadi keluar masuk lah anggotanya. Terus jenengan dalam mengelolanya itu bagaimana sih Pak? Maksudnya kan itu kan ibaratnya terpencar ya di Jabodetabek, itu bagaimana cara mengelolanya, mungkin kumpulnya bagaimana seperti itu? Ya memang itu kadang jadi kendala saya gitu ya, karena jadi untuk di setiap anggota, untuk khususnya untuk Jakarta kan memang ada grup FB-nya, ada grup WA, jadi grup kita WA. Komunikasi selalu dari grup WA itu tadi. Misal kayak kumpul berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? Kalau kumpul untuk kegiatan rutinnya sebelum corona memang kami sebulan sekali kumpul resmi itu kumpul resmi membahas masalah PPKLK itu. Terus sebulan sekali. Tapi untuk kumpul di hiburan, nonton bareng, istilah nonton bareng itu ya lumayan sering. Berarti untuk kan 3 tahun berdirinya ya, berarti sebelumnya itu belum ada komunitas seni ibaratnya dikatakan seperti itu ya untuk Kebumen. Ya untuk Kebumen kayaknya untuk di bidang epik untuk di Jakarta waktu itu kayaknya belum ada sih untuk komunitas epik khususnya Kebumen yang ada di perantauan, kayaknya sih setahu saya belum ada gitu ya. Ya berarti jenengan sebelum mendirikan PPKLK ini berarti jenengan sudah mengurusi kesenian atau belum Pak? Saya tadinya belum. Hanya di Kebaguran ini berarti? Ya di Kebaguran ini juga ya biasa jadi pengikut lah keseluruhannya. Karena jenengan di Jakarta ya? Iya, jadi pengikut kalau pas lagi balik kampung, pulang kampung, jadi jadi pengikut aja lah, tim hore lah. Tim hore? Iya, tim hore. Terus jenengan berarti sekarang sebagai apa Mbak? Ketua atau pengurus? Aku nang Jakarta jadi ceritanya lah ya termasuk aku paling tua sih nang Jakarta sih Mas. Yang dituakan. Iya, paling tua jadi ceritanya dibilang sesepuh apa lah ya. Pembina lah yang jelas aku pembina. Kalau sesepuh yang orang bisa apa-apa. Panjang tua wis tua panjang. Orang maksudnya nggak punya keahlian atau ilmu yang lainnya saya tidak punya sih. Panjang kalau dibilang tua sesepuh ya memang wis tua. Yang jelas saya pembina lah untuk di PPKLK. Berarti jenengan sempat menjadi ketua ya? Saya sempat menjadi ketua dulu. Untuk saat ini siapa Pak ketuanya Pak? Saat ini untuk PPKLK sekarang ini Pak Sutarno. Pak Tarno. Ya, perkutukan ya? Iya, perkutukan dari. Halo Pak Tarno, mau nonton. Terus jenengan dalam mengelola sekian banyaknya orang untuk ikut komunitas itu bagaimana sih? Bahkan ibaratnya kan sudah sibuk dengan pekerjaan masing-masing, kesibukan masing-masing dalam mengajaknya itu bagaimana sih? Masih mau melestarikan kesenian di kota orang gitu. Saya cara mengajaknya, cara merekrutnya saya biasa dari Facebook lah, dari Facebook yang katanya, oh Mas aku juga posisi nang Jakarta, wes sampai nanti ya sini Kebumen, wes monggo lah kita gabung lah atau kita tukar WA dulu, sering WA-an kan sering ya sama masukin ke grup WA biasa grup WA. Kan biasa suatu saat nanti pasti akan ada ketemuan kumpul-kumpul, akhirnya ketemu kumpul bareng seneng dengan kegiatan ini, akhirnya jadi ngikut.
Sampai sekarang Iya. 1000-an ya? Iya, iya. 1000-an anggota. Nah, Biasanya emang dari Facebook, Dari Facebook yang katanya ngomong, wah aku juga Kebumen Pak, kepengen Jakarta. Nah itu beneran, karena memang aku megang Jakarta, ya, gitu. Aku kepengen mendem karena patire, itu sing sering kayak gitu mas. oh iya, iya. Kepengen mendem ora patire dengan bergabung di PPKLK, ya, malah DPK kayaknya pada seneng. Karena nabuh juga aku nabuh ora bisa, kon mendem ya ora bisa, kon nabuh ya ora bisa, kon nambah ya ora bisa. Itu pada wong awam. Wong awam sing kecemplung lah kasarane, kecemplung tapi akhirnya malah jadi seneng. PPKLK ya, Paguyuban Pecinta Seni Kuda Lumping. Kuda Lumping. Nah, menurut jenengan pecinta seni yang benar-benar pecinta seni itu yang seperti apa sih Pak?